Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini kembali saya akan bacakan buku untuk teman-teman. Kali ini bukunya adalah dengan judul Buku Anti Malas dan Suka Menunda, plus panduan mengatasinya oleh Choi Myung-gi. Diterbitkan oleh BIP Kelompok Gramedia. Dan sebelum lanjut ke bukunya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Mari lanjut ke bukunya. Kita mulai dengan bab 1, ini masalah perasaan. Lanjut ke bukunya, bismillahirrahmanirrahim. Rasa malas biasanya dikaitkan dengan kurangnya tekad, padahal kebanyakan rasa malas bersumber dari perasaan. Jika Anda selalu menunda hal yang seharusnya dikerjakan dan menjadi tidak bersemangat, cobalah tengok perasaan Anda terlebih dulu. Bagian pertama dari bab ini yaitu selalu tidak sabaran. Cemas. Anda sudah bertekad untuk mulai belajar bahasa Inggris hari ini. Namun, saat Anda duduk di depan meja dan membuka buku, debu-debu yang menumpuk di komputer dan pensil yang sudah tumpul seakan terus menampakkan diri di depan mata dan memohon untuk dilap dulu atau diraut dulu. Di waktu seperti ini, kita seperti tidak bisa mengabaikan mereka dan berkata, "Baiklah, lakukan ini dulu." Setelah itu, benda-benda lain seperti mengantri satu persatu menjulurkan kepalanya. Alat-alat tulis yang tergeletak sekenanya di kotak pensil, laci meja yang berantakan, pakaian yang sudah lewat musimnya, hingga debu-debu yang menggunung di atas kulkas kita bersihkan dan tak terasa waktu telah berlalu, berubah menjadi subuh. Dari awal tidak boleh dipaksakan, besok saja biar lebih semangat. Lalu keesokan harinya tabel rencana belajar terasa bermasalah sehingga perlu disusun ulang yang ternyata menghabiskan waktu beberapa jam. Keesokan harinya lagi berniat main game di ponsel beberapa menit saja, tetapi lagi-lagi satu hari berlalu. Setelah beberapa hari terlewat seperti ini, Anda pun menjadi malu pada diri sendiri lalu berubah menjadi kesal dan akhirnya menyerah. Buat apa belajar bahasa Inggris? Bahasa sendiri saja belum becus. Lanjut, kekhawatiran tentang hasil. Jika dipikirkan sekilas, kita merasa bahwa kecemasan dan kemalasan sama sekali tidak berkaitan. Namun, coba renungkan ini. Setiap kali kita hendak melakukan sesuatu yang sudah direncanakan, satu persatu muncul hal-hal yang tidak perlu dikerjakan sekarang juga. Akhirnya kita tidak tahan dan justru melakukan hal-hal yang tidak perlu itu terlebih dulu, sehingga hal yang penting menjadi tertunda. Pernahkah Anda mengalaminya? Jika Anda bertanya mengapa bisa seperti itu, jawabannya mudah. Itu karena Anda merasa tidak tenang. Ketika merasa tidak tenang, kita pasti akan melakukan hal lain di saat seharusnya melakukan sesuatu yang harus kita kerjakan dengan lebih giat. Tidak bisa menyelesaikan hal yang harus dilakukan dengan baik memang salah, tetapi tidak bisa beristirahat dengan tenang adalah masalah yang lebih besar. Karenanya, jika masalah ujian datang dan Anda tidak bisa belajar dengan baik, cobalah agar bisa tidur dengan nyenyak. Lalu bagaimana rasa cemas bisa muncul? Ada orang yang mudah cemas dengan hal-hal kecil sekalipun. Kita bisa melihatnya sebagai salah satu jenis kepribadian. Hal ini disebut trait anxiety, kecemasan bawaan. Semakin kuat sifat ini, semakin sulit seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan baik karena cemas dengan hasilnya. Mereka terus-terusan membuka internet saat mengerjakan dokumen dan segera meraba-raba ponselnya meskipun yang masuk hanya pesan spam.
Orang-orang seperti ini harus berusaha untuk mengendalikan kegelisahannya tersebut. Cobalah untuk memiliki mantra tersendiri yang bisa Anda hafalkan saat rasa cemas datang. Seringkali mantra ini dapat menenteramkan hati dalam sekejap. Mantra ini bisa berupa doa kepada Tuhan atau hanya sekadar simsalabim dan abrakadabra. Anda juga bisa melibatkan anggota tubuh Anda dengan cara merilekskan otot perlahan-lahan. Saat kita cemas, seluruh tubuh kita akan menjadi tegang dan kaku. Maka cobalah untuk merilekskan otot tubuh satu persatu. Sebagaimana seluruh tubuh akan terasa letih jika kita bolak-balik berendam di air dingin dan hangat di pemandian umum. Otot juga akan menjadi letih jika berulang kali tegang dan rileks. Agar efeknya jauh lebih baik, gunakan metode pernapasan untuk mengatur rasa tegang dan rileks. Hirup napas saat tegang dan buang napas saat rileks. Lakukan dengan aturan 5 detik tegang, 5 detik rileks. Upayakan untuk menjaga agar aturan ini bisa dilakukan konsisten dari awal hingga akhir. Lanjut, takut akan persaingan. Banyak kasus, seseorang merasa cemas hanya pada situasi khusus saja, sedangkan pada situasi lain yang umum ia tidak terlalu merasakan kecemasan. Hal ini disebut state anxiety, kecemasan sesaat. Contoh umumnya seorang pegawai yang kinerjanya sungguh luar biasa tetapi begitu gelisah saat akan menghadapi rapat, atau seorang istri yang tak pernah menunda-nunda pekerjaan rumah tangga dan mengerjakannya dengan baik, tetapi baru mendengar ibu mertuanya akan datang langsung cemas dan tidak berdaya melakukan apa-apa. Kecemasan sesaat mencapai puncaknya pada kondisi kompetitif. Kecemasan sesaat mencapai puncaknya pada posisi kompetitif. Kompetisi persaingan di sini bukan semata tentang pertandingan antara menang dan kalah saat bertemu dengan lawan saja, sebagaimana yang kerap dialami oleh atlet, melainkan juga saat menghadapi tes TOEIC, tes masuk kerja, hingga masuk perusahaan besar. Dalam drama atau film, biasanya bermunculan tokoh-tokoh yang menyukai persaingan. Namun dalam dunia nyata, adakah orang yang benar-benar menyukai persaingan? Rasanya hampir tidak ada. Siapapun akan membenci kompetisi. Bahkan, banyak sekali orang yang mengkhawatirkan kompetisi sambil merasa kecewa dan bersalah terhadap dirinya sendiri dengan pikiran, "Mengapa aku bermental tempe seperti ini?" Mereka tidak tahu bahwa sikap seperti ini justru akan menambah kecemasan. Ketakutan-ketakutan seperti bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku kalau kali ini gagal lagi, atau berapa banyak yang akan mencaciku kalau lagi-lagi aku tidak bisa menepati janjiku, akan menimbulkan stres. Akhirnya, untuk melepaskan diri dari rasa stres itu, meski hanya sesaat, kita akan memilih untuk minum minuman keras atau terlena bermain game di ponsel. Jika kita melihat suasana malam di daerah Noryangjin, yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang rajin belajar di Korea Selatan, akan tampak kedai-kedai bir penuh oleh banyak orang. Inilah akibat dari stres. Semakin kita menunda hal yang harus kita kerjakan, akan semakin besar kekhawatiran yang melanda saat tiba waktu ujian atau kian dekatnya deadline. Dada berdegup kencang tanpa sebab, dan kepala atau perut pun ikut sakit. Akibat reaksi fisik ini, Anda jadi tidak bisa bekerja atau belajar. Meski awalnya berusaha keras untuk menahannya, lama-kelamaan Anda akan berpikir, tidak tahu, dan lepas tangan atas pekerjaan tersebut. Akhirnya rasa malas kian membesar dan timbullah lingkaran setan yang tak berkesudahan. Akan tetapi, ada orang yang beranggapan bahwa orang lain pun memiliki rasa cemas yang sama dengannya akibat persaingan. Orang-orang seperti ini akan memilih untuk tetap berusaha bekerja atau belajar sesuai dengan kemampuannya meski rasa cemas itu muncul.
Hal yang dapat kita ketahui dari sini adalah di dunia ini tidak ada orang yang menyukai persaingan. Bahkan orang yang terlihat baik-baik saja pun sebenarnya merasa stres dan cemas akibat persaingan. Artinya, kita bisa menghilangkan sebagian besar rasa cemas kita hanya dengan mengetahui. Bukankah terdengar sangat menghibur? Sedikit mode senang itu baik. Kecemasan terbagi ke dalam dua aspek, yaitu cognitive anxiety, kecemasan kognitif, dan somatic anxiety, kecemasan somatis. Kecemasan kognitif dimulai dari kekhawatiran tentang apa jadinya kalau seperti ini, dan kecenderungan diri untuk berpikir bahwa memang pada dasarnya aku mudah gugup. Perubahan fisik yang muncul akibat ini seperti dada berdegup dan wajah memucat, atau bibir mengering dan tangan serta kaki berkeringat, atau kepala pusing dan dada sesak adalah bentuk kecemasan somatis. Jika kecemasan kognitif dan somatis ini terus naik turun dan saling bersinergi ke arah yang tidak baik, rasa cemas akan semakin besar dan membentuk lingkaran setan. Namun, jika kita bisa menjaga kondisi mental dan fisik pada mode kecemasan awal sebelum hal-hal di atas terjadi, kita akan mampu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus menghalau rasa malas datang. Grafik di buku ini nanti halaman 14 ada grafik. Grafik berikut ini menunjukkan 4 kondisi kita terkait hal ini. Nanti teman-teman bisa cek di bukunya halaman 14. Lanjut ke penjelasannya. Biasanya saat seseorang merasa sedikit senang akan dikatakan bahwa adrenalinnya sedang keluar kan. Senang adalah kondisi ketika kita bersemangat dan tingkat stres rendah. Dalam keadaan ini, kita dapat berkonsentrasi dengan baik sehingga produktivitas belajar maupun bekerja akan tinggi. Akan tetapi, seperti yang terus kita bicarakan hingga sekarang, dalam keadaan cemas, yakni tingkat gairah dan tingkat stres sama-sama tinggi, daya konsentrasi akan menurun. Begitu pula halnya dengan keadaan bosan, yaitu ketika tingkat gairah rendah tetapi tingkat stres tinggi, atau keadaan mengantuk, yaitu ketika tingkat gairah dan stres rendah, kita akan masuk ke kondisi bosan saat melakukan hal yang berulang dan berat secara fisik, dan kondisi mengantuk saat melakukan hal yang mudah dan tidak berat secara fisik. Tentu hal ini tidak akan menjadi masalah bagi orang yang mampu mengatasi kedua hal ini. Namun, kebanyakan orang akan merindukan stimulus, rangsangan, dan mencari hal lain yang lebih menarik ketika berada pada situasi ini. Lalu timbullah rasa malas. Artinya, agar tidak kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu, kita harus mempertahankan kondisi senang. Untuk itu, diperlukan rangsangan yang tepat. Cara terbaik adalah melakukan hal yang membosankan dan hal yang menarik secara bergantian, yakni saat merasa lelah atau bosan. Saat melakukan hal yang harus dilakukan, ganti dengan hal yang disukai meskipun tidak terlalu penting. Dengan melakukan dua hal ini secara paralel dan berulang-ulang, rasa senang akan terjaga dengan kadar tertentu. Apabila hal tersebut sulit, ada baiknya menambahkan unsur yang dapat memberikan stimulus pada pekerjaan yang enggan dilakukan. Misalnya, sambil mendengarkan musik atau suara penyiar radio yang disukai. Jika situasi tidak memungkinkan untuk melakukan hal di atas, menghitung waktu juga dapat membantu. Rasa malas mudah muncul ketika kita merasa memiliki waktu yang tak terbatas. Namun, sikap kita akan berubah saat berpikir bahwa kita harus menyelesaikannya dalam waktu 5 menit. Coba bagi pekerjaan yang harus diselesaikan selama 30 menit dalam satuan 1 menit, 5 menit, atau 10 menit. Lalu perintahkan diri sendiri untuk menyelesaikan dalam waktu yang ditetapkan. Misalnya 5 menit.
Ketika melihat jarum detik terus bergerak, kita akan menjadi tegang dan masuk ke mode semangat. Dengan cara ini, hal yang tadinya tidak ingin kita lakukan akan terasa seperti permainan, sehingga kita akan bisa jauh lebih menekuninya. Cara berpisah dengan kemalasan. Buat dan hafalkan mantra Anda sendiri setiap kali rasa cemas meningkat. 2. Jika tidak juga membaik, coba gunakan cara merilekskan otot secara bertahap. Lalu ulangi dengan metode 5 detik tegang, 5 detik rileks, sampai kecemasan mereda. Pertahankan kondisi senang untuk mencapai target. Ulangi pekerjaan yang membosankan dan pekerjaan yang menarik secara bergantian atau buat pembagian tenggat waktu. Selanjutnya, malas melakukan apapun, hilang hasrat. Kadangkala kita merasa malas melakukan apapun, meskipun kita tahu mengapa harus melakukannya dan sudah berpikir bahwa harus melakukannya. Kita sama sekali enggan menyentuhnya, walaupun sudah mencoba untuk melakukannya. Isi kepala selalu saja mengarah ke tempat lain. Ini memang sulit dipahami. Lebih baik tidur sepuasnya di tempat yang tenang. Pikiran seperti ini kerap menghantui hingga akhirnya malas melakukan apa-apa, bahkan tidak ingin menggerakkan satu jari pun. Rasanya seperti seluruh hasrat di dalam diri telah musnah, habis tanpa sisa. Pasti Anda pernah merasa jiwa dan raga terhuyung-huyung karena hempasan badai lembur, tugas, dan pelajaran yang tidak pernah surut. Untungnya, hal-hal seperti itu ada deadline-nya, sehingga kita bisa mengisi ulang tenaga saat semua pekerjaan itu kita selesai dikerjakan. Saat semua pekerjaan itu selesai dikerjakan, sekuat apapun tubuh seseorang, dan setangguh apapun mental seseorang, ia tidak akan bisa berlari terus-menerus tanpa henti. Sayangnya, ada banyak orang yang memaksakan diri untuk terus berlari tanpa henti, hingga akhirnya masalah mendatangi mereka. Di Korea sendiri ada istilah burnout syndrome yang mulai dikenal luas sejak beberapa tahun terakhir. Burnout secara harfiah berarti terbakar habis, yakni kehabisan tenaga sepenuhnya sehingga kesulitan untuk pulih. Seseorang yang berlari terus-menerus tanpa henti suatu saat akan jatuh terjerembab. Kondisi burnout tidak serta-merta terjadi karena kita merasa pekerjaan yang diberikan terlalu banyak atau sulit. Saat pekerjaan berlanjut tiada henti, akan muncul rasa ragu bahwa Anda benar-benar bisa melakukannya dengan baik. Hasilnya, tentu saja semua pekerjaan itu tidak terlaksana dengan baik. Lalu muncullah pemikiran, rasanya mau kutinggalkan saja semua ini. Andai bisa, Anda pun akan langsung melarikan diri ke suatu tempat. Tak hanya itu, kadangkala rasa kesal juga muncul tanpa sebab. Rasanya ingin memukul seseorang yang membuat diri Anda terjatuh dalam kesulitan seperti ini. Bahkan sampai muncul ide ekstrim untuk bunuh diri karena tidak bisa menemukan jalan keluar. Beberapa waktu lalu, seorang pegawai baru di Dentsu, perusahaan periklanan ternama di Jepang, membuat pilihan ekstrim karena merasa menderita akibat beban kerja yang berlebihan. Lalu muncullah beberapa komentar dari orang-orang yang tidak mengerti keputusannya itu seperti, kan bisa berhenti dari perusahaan itu, kenapa harus bunuh diri? Sebenarnya, ini adalah hal yang dapat terjadi pada setiap orang dalam kondisi lingkungan kerja sekeras itu. Kondisi burnout akan menguras seluruh energi di dalam diri sehingga berpeluang besar terjebak pikiran untuk bunuh diri. Gejala burnout muncul seperti berikut. Saat hendak melakukan sesuatu, langsung terbayang kondisi terburuk yang akan terjadi. Hal ini disebut sinisterisasi. Lalu dalam kondisi putus asa, kita akan berpendapat bahwa pasti ada alasannya sehingga tidak dapat melakukan apapun. Ini disebut rasionalisasi. Pada saat yang sama, kita juga akan menyebut diri kita bodoh, dungu, dan bawa sial. Ini disebut penamaan diri.
Selama rangkaian pemikiran ini terbentuk, tubuh menjadi sering sakit tanpa alasan, sehingga kita tidak dapat melakukan apapun. Di tempat kerja kita akan terganggu akibat burnout yang muncul karena masalah di rumah, begitu pula sebaliknya. Akhirnya kita tidak punya lagi tempat untuk bersandar. Perlahan-lahan kita menjadi terasing dan kepercayaan diri pun menurun. Lalu timbul depresi. Dalam keadaan seperti ini kita sama sekali tidak akan bisa bekerja karena merasa kesal. Bila dilihat dari luar, orang-orang akan menganggap kondisi ini sebagai kemalasan. Padahal, kondisi ini jauh lebih berbahaya daripada kemalasan dan membutuhkan perawatan. Betapapun mendesak dan pentingnya pekerjaan Anda, kesehatan Anda jauh lebih penting dari semua itu. Dalam kondisi ini, Anda harus benar-benar beristirahat. Anda harus mengalihkan pikiran dari semua masalah yang mengganggu Anda. Dan dalam beberapa kasus, harus melarikan diri dari situasi yang menyebabkan Anda menderita. Depresi harus diobati. Di dunia ini, jika kita bekerja terlalu keras, itu sama saja seperti menggali dalam-dalam kuburan kita sendiri. Ketika tubuh dan pikiran terasa sangat lelah, istirahatkan dulu diri Anda dari segala hal, lalu ubah situasi Anda satu persatu. Dengan cara ini, perlahan-lahan tubuh dan pikiran Anda pun akan pulih. Selanjutnya, pasrah yang terlatih. Salah satu hal yang paling mengganggu manusia adalah dinilai rendah. Saat seseorang meremehkan dan membandingkan kita dengan orang lain, harga diri kita akan terluka dan tercoreng. Standar penilaiannya dapat dilihat dari gaji tahunan bagi seorang pegawai dan ranking kelas bagi seorang pelajar. Sementara bagi seorang ibu rumah tangga, standar yang kerap digunakan adalah ukuran luas rumah. Walaupun penilaian orang kerap membuat kita kesal, faktanya semenjak kecil kita telah hidup dengan penilaian tersebut. Sejak SD, kita selalu mendengar omongan orang tentang nilai rapor sekolah. Misalnya, kenapa nilai kamu sejelek ini? Namun, kalimat ini masih lebih baik bagi anak-anak yang tidak pandai dalam mata pelajaran utama seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, serta mata pelajaran keterampilan seperti seni, musik, seni rupa, dan olahraga. Kalimat seperti apa sih yang kamu bisa? Atau mau jadi apa kamu besar nanti? Lebih terdengar memekakkan telinga. Orang yang terus-menerus mendengar omelan seperti ini sejak kecil dan hanya 1-2 kali mendengar ucapan manis, sudah pasti semakin lama akan semakin kehilangan semangat. Hal semacam ini disebut learned helplessness, pasrah yang terlatih. Jika kondisi ini berlanjut hingga dewasa, niscaya orang tersebut akan menjadi pemalas yang tidak mengenal gairah hidup. Sel otak kita merupakan sel saraf yang sangat khusus. Ilmuwan saraf peraih penghargaan Nobel di bidang fisiologi, Eric Richard Kandel, pernah melakukan percobaan terhadap sel saraf pada siput laut Aplysia californica. Dari percobaan ini dapat dipastikan bahwa semakin diberi rangsangan rasa sakit, sel saraf akan semakin cepat menghantarkan rasa sakit tersebut. Artinya, semua perasaan senang, sedih, gembira, cinta, dan benci yang kita rasakan selama hidup dapat dilatih. Hal ini juga berlaku apabila di sekolah, kantor, ataupun rumah kita selalu dimarahi dan disebut semua kekurangan kita. Kita akan terlatih untuk menjadi orang yang pasif. Bila kita membiarkan harga diri kita jatuh sedemikian rupa, hidup akan tersia-siakan karena kita tenggelam dalam perasaan bahwa kita adalah orang tidak berguna dan tidak bisa apa-apa. Jika bisa melihat ke dalam pikiran orang-orang yang berpikir bahwa mereka malas sejak lahir, kita akan menemukan bahwa mereka telah terperangkap dalam pasrah yang terlatih. Sungguh disayangkan.
Dalam kasus ini, pemulihan harga diri dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemalasan dan pasrah yang terlatih. Tetapi hal itu tidak dapat sembuh dalam waktu satu malam. Perihal ini akan dibahas lebih lanjut di akhir buku. Cara berpisah dengan kemalasan. Jika belakangan ini Anda merasa terlalu banyak berpikir negatif atau bahkan merasa ingin mati, beristirahatlah dan nikmati liburan Anda. Bila Anda tidak bisa melakukannya karena berbagai alasan, luangkan waktu untuk berlibur selama beberapa hari saja. Hal ini merupakan jalan untuk membuat Anda lebih rajin. Jika merasa Anda adalah makhluk yang tidak berguna atau orang yang malas sejak lahir, cobalah untuk mengutamakan pemulihan harga diri Anda. Banyak buku bagus terkait pemulihan harga diri. Selanjutnya, kesal tak tertahankan, amarah. Salah satu rasa yang sangat dekat dengan kemalasan adalah kesal. Sebenarnya kita tidak ingin kesal, tetapi entah bagaimana kesal itu muncul. Biasanya kesal akan muncul saat kita harus mengerjakan hal yang benar-benar tidak ingin dilakukan, atau tidak tahu mengapa harus melakukannya, atau ketika kita sama sekali tidak bisa menolak pekerjaan dari orang yang tidak kita sukai. Suka menunda pekerjaan. Pada beberapa orang, perasaan kesal telah melebur menjadi satu dengan kepribadian mereka. Berikut adalah contoh kasusnya. Seorang ibu terus-menerus menyuruh anaknya untuk belajar. Meskipun si anak telah berusaha keras dan mencapai target yang diinginkan, sang ibu terus saja menyuruh anaknya untuk menuju target berikutnya. Lalu suatu ketika si anak menyadari bahwa sekeras apapun ia berusaha, ibunya tidak akan pernah puas, bahwa ibunya akan terus menekannya tanpa akhir. Amarah si anak pun akan naik setiap kali ia memikirkan ibunya yang terus-menerus menuntutnya. Tetapi ia harus menahannya karena tahu bahwa ibunya akan lebih meledak bila ia meluapkan kekesalannya. Terlebih lagi, ia tidak bisa tidak mengacuhkan ucapan ibunya. Oleh karena itu, ia sangat takut kepada ibunya. Akhirnya, bila ibunya menyuruh sesuatu, ia akan mengiyakannya, tetapi kemudian segera mencari-cari kesibukan lain. Ia sengaja menunda-nundanya karena tahu bahwa ibunya pasti akan menyuruhnya mengerjakan hal lain bila ia berhasil menyelesaikan tepat waktu apa yang diperintahkan ibunya itu. Dari sudut pandang sang ibu, ia akan merasa jengkel karena mengira anaknya menjadi pemalas. Tetapi dari sudut pandang si anak, hal itu adalah reaksi yang sangat logis. Namun, kekesalan yang telah melekat seperti ini akan menimbulkan efek samping ke depannya. Misalnya, jika ada yang menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya sekecil apapun itu, ia akan mengiyakannya di depan orang tersebut, tetapi tugasnya tidak segera ia kerjakan. Lalu karena terus-menerus menundanya, akhirnya tidak ada pekerjaannya yang selesai tepat waktu. Hal ini berlaku baik di sekolah, kantor, maupun di rumah. Orang seperti ini disebut berkepribadian agresif pasif. Mereka yang memiliki sifat ini pasti akan mengiyakan dulu bila ada orang yang menyuruhnya, entah itu guru, dosen, atasan, pacar, pasangan, atau mertua. Mereka akan berpura-pura senang, padahal di dalam hatinya sangat kesal. Oleh karena itu, mereka terus menunda pekerjaan dengan dalih ini dan itu. Lalu, bila akhirnya mereka dimarahi karena pekerjaannya tidak berjalan dengan semestinya, kekesalannya menjadi semakin parah. Kemudian setelah berpura-pura mengerjakannya, tentunya dengan terpaksa, ia kembali membuat kesalahan. Jika tidak dapat menangani pekerjaan Anda dengan baik, coba tanyakan pada diri Anda, apakah Anda memiliki kecenderungan memiliki kepribadian agresif pasif ini? Coba renungkan juga, apakah Anda menyimpan amarah pada
orang yang meminta Anda melakukan pekerjaan tersebut. Jika kemarahan ini tidak diatasi, mustahil bagi Anda untuk bisa memperbaiki kebiasaan malas Anda. Amarah menimbulkan stres. Masalah terbesar yang disebabkan amarah adalah membuat orang letih. Saat kita kesal, tingkat hormon stres akan meningkat secara drastis dan menimbulkan reaksi stres. Reaksi ini merupakan salah satu jenis reaksi untuk bertahan hidup. Bayangkan Anda dikejar hewan buas. Dalam situasi se-ekstrim ini, jantung Anda akan berdegup kencang, seluruh tubuh Anda gemetar, bahkan perut Anda menjadi tidak lapar. Ini karena seluruh energi terfokus pada kemampuan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan tidak ada yang terpakai untuk hal lain, sehingga emosi menjadi lemah dan tumpul serta reaksi stres pun mulai melambat. Ketika Anda terjebak dalam kemarahan, akan muncul reaksi stres semacam ini meskipun penyebab marah itu bukanlah perkara hidup dan mati. Masalah finansial, pekerjaan, dan hubungan interpersonal memang tidak mengancam jiwa, tetapi otak kita mengenalinya demikian. Kita didorong untuk menjadi putus asa dan murung. Akibatnya, respons atas rangsangan sekitar menghilang sehingga kita merasa asing dengan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kita tidak bisa tidur dan berkonsentrasi karena situasi yang membuat stres ini tidak juga pergi dari dalam kepala. Kita menjadi sangat gugup dan mudah marah pada hal-hal kecil. Dalam kasus yang lebih parah, kita akan terperangkap dalam rasa panik, putus asa, dan takut, serta merasa hilang harapan. Kita juga merasa lelah dan sulit menggerakkan tubuh. Keadaan ini tentu membuat kita menjadi semakin malas. Mengendalikan malas akibat marah. Jika tidak bisa mengatasi kemarahan, Anda tidak akan bisa mengatasi kemalasan. Namun mengatasi kemarahan bukanlah tugas yang mudah. Ini karena ada banyak sebab dan aspek dalam kemarahan, tergantung pada orang dan situasinya. Yang mampu kita lakukan hanyalah mengubah sikap dan perasaan kita tentang kemarahan. Dengan cara ini kita bisa memecahkan banyak masalah yang disebabkan oleh kemarahan. Manusia memiliki ambivalensi, perasaan yang saling bertentangan, sehingga kita tidak bisa mengabaikan sebuah permintaan meskipun kita tidak suka mendengarnya. Karenanya, ketika Anda begitu enggan melakukan sesuatu yang diminta oleh seseorang, cobalah bayangkan bahwa Anda mendengarnya dari seseorang yang Anda sukai. Latihan berpikir seperti ini akan sangat membantu dalam mengelola kemarahan Anda. Contohnya, ketika guru olahraga di sekolah mengatakan bahwa kita harus menguasai dasar-dasar olahraga, kita pasti akan merasa kesal. Kita bahkan bisa saja berprasangka seperti ini. Bilang saja kalau harus lari keliling lapangan beberapa putaran. Namun bayangkan jika yang berkata begitu adalah atlet sepak bola ternama yang kita kagumi, kita pasti akan berpikir, benar sekali, hal-hal dasar dalam olahraga memang paling penting, aku tidak boleh mengabaikannya lagi. Jika cara ini tidak berhasil, cobalah untuk menumpahkan perasaan Anda ke jejaring sosial atau komunitas di internet. Setelah membaca komentar-komentar yang lebih objektif, kemungkinan besar kekesalan Anda akan mereda. Cara lainnya adalah sengaja membuat masalah dengan orang tersebut. Jika Anda merasa sangat tertekan karena ibu Anda suka menyuruh-nyuruh, cobalah buat masalah dengan melakukan hal-hal kecil yang tidak disukainya. Hal itu akan membuat Anda berpikir, aku sudah membuat ibu sedih, jadi aku juga harus mendengarkannya. Anda juga akan merasa sedikit bersalah dan berpikir, mungkin aku sudah keterlaluan. Dengan demikian, kemarahan Anda terhadap ibu Anda akan berkurang dan mulai melakukan apa yang diperintahkannya. Cara berpisah dengan kemalasan. Jika tidak bisa melakukan pekerjaan yang diminta oleh orang tertentu dengan benar, Anda perlu curiga jangan-jangan Anda memiliki amarah terhadap orang tersebut. Cobalah pahami apakah penyebab amarah ini terletak pada orang tersebut atau pada orang lain yang kemudian berpindah kepada orang tersebut. Jika Anda sudah mengetahui penyebab pasti amarah Anda, buatlah keributan kecil dengan target dirinya.
Dengan melakukan hal yang membuatnya tidak suka, rasa stres Anda akan dapat berkurang sekaligus memunculkan rasa tanggung jawab untuk memperbaikinya. Jika situasinya tidak memungkinkan untuk berbuat demikian, tulislah surat untuknya, ungkapkan seluruh isi hati Anda apa adanya, bahkan yang berupa makian atau amarah. Setelah itu bakar habis dan robek-robek surat tersebut. Niscaya Anda akan merasa bahwa amarah Anda sedikit berkurang. Terlalu mengganggu pikiran. Sensitif. Dalam satu kantor ada banyak karyawan yang mengaku tidak dapat bekerja karena terlalu sepi, dan ada juga yang merasa tidak bisa bekerja karena terlalu berisik. Ada karyawan yang hanya merasa sedikit terganggu dengan bunyi-bunyian dari lantai di atasnya, dan ada juga yang merasa bunyi-bunyian itu sangat menghambat kesehariannya sehingga ia pun melakukan protes keras. Masalah kebisingan antar lantai ini tentu saja akibat dari kesalahan konstruksi yang tidak menggunakan cukup bahan kedap suara. Namun, dari sudut pandang sosial yang ingin saya bicarakan dalam masalah ini adalah soal kepekaan, sensitivitas. Seperti karyawan yang bereaksi keras terhadap kebisingan kantor atau bunyi antar lantai, ada orang-orang yang mudah marah dan kesal terhadap suara, bahkan suara kecil sekalipun. Mereka mengaku tidak bisa tidur karena bunyi detik jam di malam hari, tidak tahan terhadap suara lolongan anjing di kejauhan, serta suara tetesan hujan yang jatuh di atap rumah, hingga suara menekan dari pensil mekanik sekalipun. Pikiran tentang berbagai hal kecil seperti ini membuat kita tidak dapat melakukan apapun yang telah kita rencanakan. Orang yang sensitif biasanya sangat teliti. Mereka tidak bisa berkonsentrasi dengan baik di lingkungan yang biasa karena perhatiannya terpecah ke beberapa cabang sehingga tidak dapat menangani pekerjaan secara efisien. Orang-orang yang terlalu sensitif tidak hanya lamban saat melakukan sesuatu, ada pula yang melihatnya sebagai kemalasan, tetapi juga banyak melakukan kesalahan pada hasil kerjanya. Jika merasa bahwa Anda terlalu sensitif, cobalah untuk mengendalikan hati Anda terlebih dahulu sebelum menyalahkan lingkungan eksternal yang tidak bersalah. Anda perlu sedikit menumpulkan perasaan Anda yang tajam. Ketidaktahuan bisa menjadi obat. Beberapa orang yang sensitif sering beranggapan bahwa semua orang di dunia secara sembunyi-sembunyi memperhatikan dirinya. Remaja pun banyak yang seperti ini, karenanya mereka kerap memberikan perhatian lebih pada bentuk rambut dan pakaian mereka. Psikolog anak David Elkind menyebut ini sebagai imaginary audience, penonton khayalan, yaitu keyakinan remaja bahwa semua orang di sekitarnya sedang memperhatikan dirinya, layaknya ia tokoh utama di atas panggung. Dalam pandangan orang dewasa, remaja yang seperti ini sangat kekanak-kanakan, karena orang dewasa tahu bahwa orang-orang tidak sedemikian peduli tentang orang lain seperti yang para remaja ini duga. Jika kenyataan ini diberitahukan secara belak-belakan, remaja-remaja ini pasti tidak akan bisa menerimanya dan juga merasa terluka. Sebab bagi mereka yang belum sepenuhnya mandiri dan pola pikirnya belum terbentuk menyeluruh ini, kesan dirinya di mata orang lain sangatlah penting. Masalahnya, ternyata ada orang dewasa yang masih memiliki pandangan seperti ini. Jika ada hal yang mengganggu pikiran, seharian mereka tidak akan bisa mengerjakan apa-apa. Dari hasil tes psikologis, jika mereka mengalami stres sekecil apapun itu, tubuh mereka akan sakit dan perasaan mereka akan terguncang hebat. Mereka pun tidak bisa tenang bila suatu pekerjaan tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, hidup mereka akan menjadi tidak mudah. Hati mereka rapuh dan mudah hancur seperti porselen, sensitif seperti anggrek dan lembut seperti sutra. Karenanya, saat berencana mengerjakan sesuatu, lalu muncul stres, mereka tidak akan bisa melakukan apapun dan tanpa sadar, beberapa hari terlewat begitu saja. Kemalasan ini terjadi bukan karena mereka ingin bermalas-malasan.
Banyak klien saya yang memiliki kepekaan seperti ini. Beberapa di antara mereka ada yang saya berikan resep obat dan memberitahukan efek sampingnya, sehingga mereka tidak ragu untuk meminumnya atau menaikkan dosisnya jika diperlukan. Namun ada juga yang justru tidak ingin diberitahu efek sampingnya jika itu tidak sampai menyebabkan kematian. Mereka merasa lebih baik jika tidak mengetahuinya. Sebagai seorang dokter, tentu saja saya tidak bisa membiarkan mereka tidak mengetahui efek samping dari obat yang mereka minum. Namun sesungguhnya apa yang mereka katakan itu ada benarnya. Pada banyak kasus, ketidaktahuan merupakan obat bagi orang-orang yang sensitif seperti ini. Lebih baik tidak tahu daripada tahu, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Contohnya, jika Anda mengetahui bahwa ada seseorang yang membenci Anda, tetapi Anda tidak bisa membalas kebenciannya, akan lebih baik untuk mengira bahwa orang tersebut menyukai Anda. Jika Anda dihadapkan pada suatu masalah yang tidak mungkin bisa dihindari, lebih baik tutup mata Anda. Jika tidak dalam kondisi terluka atau sekarat, lebih baik Anda tidak tahu menahu akan masalah itu. Jangan terlalu berusaha untuk mencari tahu tentang penilaian orang lain tentang Anda atau bagaimana reaksi orang lain terhadap pendapat Anda. Mendengar ucapan yang baik tidak selalu akan membuat hati Anda tenang, sebab bisa jadi Anda malah menjadi curiga ada yang disembunyikan di balik ucapan tersebut. Karenanya lebih baik penasaran karena tidak tahu daripada pikiran menjadi terganggu akibat banyak tahu. Hindari dan ubah rangsangan. Mengurangi rangsangan, stimulasi juga diperlukan. Ada beberapa klien saya yang terlalu peduli terhadap komentar di media sosial dan pesan chat. Mereka terus-menerus memandangi ponsel dengan penuh rasa gelisah karena orang-orang tidak menjawab pesannya. Tidak ada gunanya kita menyuruh mereka berhenti melakukannya, karena bagi orang-orang seperti ini stimulan bernama ponsel tidak jauh bedanya dengan racun tikus. Saat stres melanda, sebaiknya Anda hentikan semua pekerjaan dan beristirahatlah. Cobalah dinginkan kepala Anda dan pergi ke tempat yang tidak ada ponsel serta televisi. Ini berguna untuk menjauhkan kita dari berbagai rangsangan. Semakin banyak orang yang Anda temui dan semakin banyak Anda mencoba sesuatu, akan semakin banyak rangsangan yang Anda terima. Seperti halnya gatal, semakin digaruk, semakin gatal. Semakin banyak menerima rangsangan, Anda akan semakin sensitif. Kita akan mudah kesal tidak hanya terhadap orang yang mengganggu kita, tetapi juga orang yang baik terhadap kita. Akhirnya, orang-orang yang terus mendukung kita pun akan ikut berpaling. Jika Anda belum bisa cuti untuk berlibur, cobalah sebisa mungkin menghindari kontak dengan orang yang mengganggu Anda. Misalnya, bila orang yang mengganggu itu adalah atasan Anda bisa menghadapnya sembari membawa sebanyak mungkin laporan atau tugas Anda sekaligus, sehingga Anda tidak perlu sering menemuinya. Anda juga bisa mencoba mengubah rangsangan. Ada orang-orang yang hampir gila jika mendengar sebuah kata. Ada juga orang yang bisa bersabar jika dirinya yang dicaci, tetapi tidak bisa menoleransi jika orang tuanya yang dimaki. Rangsangan seperti ini mudah sekali diatasi. Anda cukup meminta orang yang sering mengatakan hal yang tidak Anda sukai untuk tidak mengatakannya lagi. Kata-kata seperti jangan mencaci, jangan mengkritik saya, atau jangan rendahkan saya sama sekali tidak berpengaruh, tetapi ungkapan spesifik seperti tolong jangan katakan hal ini akan lebih tersampaikan. Alihkan perhatian. Mengalihkan perhatian juga dapat membantu. Banyak pasangan yang baik-baik saja saat pacaran tetapi sering bertengkar sesudah menikah. Saat pacaran, konflik yang muncul akan terlupakan atau terselesaikan dengan sendirinya ketika pasangan tersebut tidak bertemu selama beberapa hari. Saat berkencan pun biasanya memilih bertemu di luar sehingga selalu ada hal yang dilakukan, entah itu menonton film atau mengunjungi pameran. Dengan demikian, pertengkaran kecil akan bisa segera terlupakan. Sementara setelah menikah, setiap hari kita bertemu dengan pasangan sehingga mau tidak mau konflik menjadi kian membesar.
Setelah menikah, Anda harus melihat wajah pasangan setiap hari di sebuah ruang kecil yang disebut rumah. Apalagi bila salah satunya berhenti bekerja begitu menikah, sehingga seluruh perhatiannya akan tercurahkan kepada pasangannya yang bekerja di luar rumah. Jika dalam situasi seperti ini terjadi pertengkaran, perhatian kita tidak akan bisa teralihkan ke tempat lain. Masalah besar akan timbul bila pasangan seperti ini diberi nasihat umum. Selesaikan masalah dengan komunikasi. Saat seseorang sudah menjadi sangat sensitif, ia hanya akan berfokus pada masalah pasangannya selama berdialog. Akhirnya tidak tersedia cukup ruang untuk memahami kondisinya secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu ada waktu untuk mengalihkan perhatian dan mendinginkan diri. Lebih baik Anda bermain game online atau bermimpi mendapat keberuntungan besar daripada berfokus pada hal-hal yang tidak mungkin teratasi atau yang membuat sakit kepala Anda sehingga malah memperburuk situasi. Setelah beberapa waktu, lebih aman untuk kembali ke rencana awal Anda setelah tercipta jarak yang pas dengan situasi atau objek yang mengganggu pikiran Anda. Sulit untuk mengatasi kepribadian yang sensitif sehingga harus dilakukan cara seperti ini. Cara berpisah dengan kemalasan. Jika rasanya Anda akan sakit hati bila mendengarnya, sebaiknya tidak usah mendengarnya sama sekali. Kurangi rangsangan, batasi pemakaian ponsel, dan buatlah jarak dengan objek yang dapat membuat Anda stres. Jika pikiran Anda terpusat hanya pada satu hal atau orang, alihkan ke arah yang lain. Kosongkan pikiran dan lakukan hal yang Anda sukai, entah itu bermain game, menonton film, tidur, atau menari. Lalu benahi pikiran Anda. Merasa terasing sendirian, kesepian. Belakangan, kian banyak atlet profesional yang bersinar di negaranya sendiri, tetapi langsung meredup prestasinya setelah bergabung di liga luar negeri. Hal ini juga terjadi pada anak yang selalu juara satu di sekolahnya. Saat melanjutkan sekolah di tempat yang baru, tanpa teman dan mulai tinggal di asrama, nilainya langsung merosot. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena keluar dari kondisi di mana orang-orang yang memperhatikan lalu masuk ke kondisi di mana harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, atau karena tenaganya telah habis untuk beradaptasi di lingkungan asing sehingga tidak bisa memikirkan hal yang sesungguhnya penting? Dalam beberapa porsi, semuanya benar. Namun, perasaan juga memegang peran penting, yakni perasaan kesepian. Kesepian adalah perasaan yang sangat kuat yang dapat membuat orang rajin menjadi malas. Munculnya gangguan kecemasan berpisah. Perasaan cemas untuk berpisah muncul sejak kita masih sangat kecil. Orang tua yang membesarkan anak pasti pernah mendengar kata kecemasan berpisah. Semenjak dilahirkan, bayi sudah bisa mengenali suara ibunya meskipun tidak secara jelas. Bayi memang belum bisa menggerakkan tubuh sesuka hatinya dan kemampuan menyatukan stimulus pun masih rendah. Tetapi ia bisa mengetahui bahwa ia sedang disusui atau digantikan popok meski tidak bisa mengenali siapa yang melakukannya. Setelah usia 9-12 bulan barulah ia bisa bergerak sendiri dan fungsi rekognisinya berkembang sehingga bisa mengenali siapa yang melakukan apa. Oleh karena itu, ia akan menjadi sangat gelisah bila berpisah dengan orang yang biasa merawatnya. Inilah yang disebut kecemasan berpisah. Setelah mencapai puncaknya, di rentang usia 13-20 bulan, kecemasan berpisah sedikit demi sedikit akan berkurang. Karena seiring dengan membaiknya fungsi rekognisi dan daya ingat, anak akan tahu bahwa orang yang merawatnya akan kembali lagi meski sekarang tidak tampak. Pada tahap ini, kemampuan anak memahami bahasa telah berkembang sehingga ia bisa mengerti dan mengingat ucapan "ibu pergi dulu" yang membuat rasa cemasnya berkurang. Selain itu, bila dulu harus selalu ada seseorang yang bermain dengannya, sekarang sudah ada sesuatu yang menyenangkannya sehingga ia bisa menghabiskan waktu sendirian. Ketika unsur-unsur ini menyatu, gangguan kecemasan berpisah pun akan hilang dengan sendirinya. Lalu muncullah kemampuan anak untuk bisa bertahan meski tanpa orang yang mengasuhnya.
Akan tetapi, jika ada hal yang tidak sesuai keinginan, terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan, atau berada dalam lingkungan yang asing, hati kita akan kembali ke masa lampau, berharap ada seseorang yang menemani atau melindungi dan menjaga hingga merindukan manusia. Ketika sifat dasar yang dirasakan pada masa bayi ini terbangun, kita akan tidak bisa melakukan apa-apa, pekerjaan tidak tertangani, belajar pun tidak bisa. Kemudian muncullah rasa malas. Mengapa kita merasa kesepian? Pernahkah Anda tiba-tiba merasa seperti terasing di sekolah ataupun kantor? Perasaan seperti dikucilkan oleh kelompok. Perasaan seperti dikucilkan oleh kelompok dapat menimpa siapa saja. Biasanya perasaan seperti itu tidak benar-benar terjadi dan tidak akan berlangsung lama. Namun demikian, ada juga orang-orang yang merasa kesepian di tengah kelompok meskipun dirinya tidak dikucilkan. Berikut beberapa contoh kasusnya. Kasus pertama adalah mereka yang kehilangan tujuan. Saat pertama masuk kerja, mereka memiliki tujuan untuk lebih diakui daripada orang lain dan bisa segera naik pangkat. Namun seiring berjalannya waktu, mereka terjebak dalam pola bersikap hingga akhirnya merasa skeptis dan mulai cemas. Semakin lama mereka semakin lelah untuk naik ke atas, sedangkan orang-orang yang sudah di atas tidak bisa membuang pikiran. Bukankah perusahaan juga tidak akan bertanggung jawab terhadap diriku seumur hidup? Kalau sudah demikian, rasa memiliki terhadap kelompok atau perusahaan akan menurun, lalu merasa bahwa rekan-rekan sekantornya mulai menjauh, sehingga akhirnya rasa kesepian menyergap. Mereka juga terkadang merasa bahwa tujuan hidup telah menjadi samar. Mereka telah berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, tetapi akhirnya gagal. Bertahun-tahun mereka bertekad untuk membeli rumah, tetapi utang malah terus bertambah. Lalu muncullah pertanyaan dalam diri mereka tentang apa gunanya hidup seperti ini. Bila melihat orang-orang yang berlalu lalang, timbul perasaan bahwa sepertinya hanya dirinya yang hidup seperti orang bodoh tanpa ada pencapaian apapun. Kemudian kesepian yang amat sangat melandainya. Pada hakikatnya, bila sebuah tujuan menghilang akan muncul tujuan berikutnya. Bahkan terkadang sebuah tujuan yang lebih besar akan menggantikan tujuan sebelumnya yang detail dan terlihat jelas. Biasanya sebelum sesuatu yang baru terjadi, perasaan akan terasa lebih sunyi. Seperti halnya topan yang ganas, terdapat mata topan yang tenang di tengahnya. Begitu pula dengan kesepian. Namun yang penting untuk dimengerti bahwa kesepian merupakan fenomena psikologis yang terjadi tepat sebelum kematangan pribadi terbentuk. Dengan memahami hal ini, kita akan mampu segera melepaskan diri dari perasaan yang membuat tak berdaya ini. Kasus kedua adalah mereka yang merasa terkucil dari kelompoknya akibat alasan personal. Misalnya, saat acara makan bersama di luar kantor, mereka tidak bisa membaur dan hanya memandangi rekan-rekannya dengan pikiran kosong. Atau ketika belajar kelompok, mereka merasa asing ketika teman-temannya asyik bersenda gurau dan tertawa-tawa. Perasaan asing ini berlanjut ke pekerjaan atau pelajaran. Ketika atasannya berkata bahwa pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya saat ini akan sangat memengaruhi penilaian kerjanya, atau ketika temannya mengatakan betapa pentingnya tugas yang sedang dikerjakan saat ini, timbul pikiran mencemooh dalam kepala mereka. Mereka pun akan semakin terperangkap dalam perasaan sendirian yang buntu. Tentu saja, pikiran untuk mencoba sesuatu dan tekad untuk melaksanakan rencana menjadi hilang, menjadi malas. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan ketika merasa kesepian, meskipun dikelilingi banyak orang, adalah mengetahui seperti apa perasaan Anda. Kadangkala saat merasa stres di tempat kerja, seseorang akan melampiaskannya kepada keluarga atau teman-teman. Begitupun sebaliknya. Masalah pribadi biasanya kerap memengaruhi kegiatan di kantor saat merasa khawatir karena orang tua, pasangan, dan anak. Saat ada masalah finansial atau saat terkena penyakit, seseorang menjadi tidak fokus di tempat kerja atau sekolah dan merasa sendirian. Manakala pikirannya kembali setelah melanglang ke tempat lain, ia merasa asing ketika rekan kerja atau teman-temannya melakukan sesuatu dengan giat dan berpikir bahwa hanya dirinya yang tertinggal di belakang.
Saat merasa kesulitan karena beberapa hal, manusia selalu ingin menyendiri dan membuat jarak dengan orang lain. Namun, ia tidak bisa melakukannya di tempat kerja ataupun sekolah, sehingga terpaksa tetap bergaul dengan orang banyak. Ia juga tidak bisa absen dari rapat atau pelajaran meski memiliki kesulitan pribadi. Begitu pula pada saat makan siang atau makan bersama di luar, ia bisa absen 1-2 kali tetapi tidak bisa melakukannya secara terus-menerus. Kondisi seperti ini tentu dapat membuat kesal ketika ingin segera menyendiri agar bisa fokus pada masalah yang dihadapi tetapi tidak bisa. Karenanya, coba pikirkan hal ini. Jika tidak ada kantor atau sekolah, Anda tentu akan lebih menderita karena seharian hanya memikirkan masalah tersebut. Pandanglah tempat yang membangkitkan kesepian itu sebagai pelindung Anda dari penderitaan tanpa henti dan carilah penghiburan dari teman atau rekan kerja. Mungkin saja tanpa Anda duga ucapan mereka dapat membantu masalah Anda, atau paling tidak Anda dapat merasa lega karena sudah mengungkapkan masalah yang dihadapi. Kasus ketiga adalah adanya kemungkinan Anda menderita depresi bila rasa kesepian itu terus berlanjut hingga waktu lama, padahal Anda tidak sedang ada masalah. Gejala depresi biasanya berupa merasa terganggu, menangis, dan kerap timbul keinginan untuk mati. Namun, gejala yang paling sering muncul adalah hilangnya gairah atas segala hal dan tidak mau bertemu orang lain. Banyak orang menganggap bahwa depresi pasti memiliki sebab khusus, padahal sebagian besar kasus depresi terjadi tanpa sebab apapun. Cukup banyak yang mengira bahwa penyebab depresi yang berujung pada perasaan sangat kesepian ini disebabkan oleh pekerjaan yang tidak cocok atau teman-teman yang mengucilkan, sehingga akhirnya mereka berhenti bekerja atau membangun tembok dengan teman-temannya. Beberapa waktu kemudian mereka baru menyadari bahwa dirinya terkena depresi, lalu muncul penyesalan atas segala keputusan yang telah mereka buat sebelumnya. Jika saat ini Anda merasa bahwa sepertinya orang-orang mengucilkan Anda, disertai dengan rasa tidak ingin melakukan apapun karenanya, juga gejala fisik seperti insomnia, hilang nafsu makan, dan keletihan, Anda perlu curiga bahwa mungkin Anda sedang depresi dan segeralah periksa diri ke dokter untuk mendapatkan perawatan. Istirahatlah sejenak. Ada beberapa orang yang benar-benar mengalami pengucilan. Korban pengucilan ini akan menjadi tertekan, sedih, dan tidak bersemangat. Mereka kerap tidak diajak bicara, dan kalaupun memberanikan diri mengajak bicara lebih dulu, reaksi lawan bicaranya akan terasa dingin atau ambigu, sehingga suasana menjadi terasa sangat kikuk. Jika situasi ini terus berulang dan menjadi lebih buruk, ada kemungkinan muncul keinginan untuk mati karena merasa sangat kesepian. Ada pula yang membayangkan balas dendam karena terperangkap dalam kemarahan. Dalam satu hari saja, hatinya bisa berubah-ubah hingga belasan kali. Dalam kondisi seperti ini, ia tidak mungkin bisa bekerja dengan baik. Hal pertama yang diperlukan untuk pulih dari pengucilan adalah kekuatan hati. Ada kesamaan sepak bola, senam, gulat, balet air, dan olahraga lainnya. Apa kesamaan sepak bola, senam, gulat, balet air, dan olahraga lainnya? Walaupun masing-masing menggunakan otot atau teknik yang berbeda-beda, semuanya harus didukung oleh kekuatan tubuh. Artinya, tubuh harus kuat terlebih dulu agar mampu mengikuti latihan demi menguasai teknik tingkat tinggi. Teknik hubungan interpersonal pun demikian. Untuk bisa mengatasi hubungan interpersonal yang sulit, tubuh dan otot hati harus kuat agar bisa menghadapi berbagai konflik dan penderitaan. Kekuatan hati dapat muncul dengan hiburan dari seseorang dikala Anda sedang susah. Namun, ketika kita sudah susah payah mengungkapkan bahwa kita merasa letih lalu malah dicecar dengan pertanyaan mengapa melakukan kesalahan itu atau dikritik tentang rendahnya daya tahan kita, tenaga kita pasti perlahan-lahan akan menyusut. Karenanya memberikan saran dengan dingin dan solusi yang seadanya sama sekali tidak membantu bagi mereka yang hatinya kurang kuat.
Oleh sebab itu, penting untuk menemui orang yang dapat mendukung ucapan Anda secara total dan mengucapkan perkataan yang hangat kepada Anda. Ada juga orang yang berkata seperti ini kepada mereka yang mengalami pengucilan. Pasti ada alasannya kamu dikucilkan. Kalau tidak begitu, tidak mungkin kamu dikucilkan. Benarkah demikian? Tentu di dunia ini ada orang yang sifatnya sedikit berbeda dari orang kebanyakan dan ada juga yang tingkahnya mencolok. Jika orang tersebut memang layak dikucilkan, ia seharusnya akan dikucilkan kapanpun dan dimanapun ia berada. Namun nyatanya banyak anak yang dikucilkan di sekolah lamanya bisa baik-baik saja di sekolah barunya. Tidak sedikit pula orang yang selalu dipojokkan di tempat kerjanya sekarang ternyata bergaul sangat baik dengan rekan-rekannya di kantor lamanya. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir bahwa orang-orang tidak menyukaiku karena aku biasa saja, atau orang-orang memang berhak mengucilkanku. Di dunia ini ada berbagai macam manusia, ada yang mudah marah, ada yang responsnya lambat, dan ada yang sensitif. Semua orang bisa membuat kesalahan dalam hidup, namun kita semua akan saling berinteraksi dan memiliki peran hidup masing-masing. Tidak ada yang layak dikucilkan hanya karena mereka berbeda dengan orang lain atau karena mereka membuat kesalahan. Ini memang tidak mudah kedengarannya, bahkan meskipun kita sudah meyakininya dan berusaha keras menguatkan hati. Bila Anda merasa sulit untuk tetap bertahan, berhentilah sejenak. Apa yang akan terjadi nanti bisa Anda pikirkan kemudian. Ada banyak kasus, seorang ibu membujuk anaknya untuk tetap sekolah meskipun sang anak merasa menderita karena dikucilkan di sekolah. Alasannya agar kemampuan sosialisasi anak dapat berkembang dengan berada di kelompok sebayanya. Padahal mustahil si anak mampu bersosialisasi bila dirinya saja dikucilkan. Anak-anak seperti ini akhirnya akan kabur dari rumah atau lebih parahnya menjadi hikikomori yang tidak pernah keluar rumah atau bahkan bunuh diri. Walaupun mungkin si anak bisa bertahan hingga lulus, besar kemungkinan dirinya terluka hebat dan menyimpan dendam terhadap masyarakat. Begitu juga di tempat kerja. Ada orang-orang yang merasa sangat kesepian di kantor, tetapi tidak bisa segera menyerahkan surat pengunduran diri karena masalah ekonomi atau ketakutan akan masa depan yang suram. Sebenarnya, hanya kita yang tahu batasan diri kita. Karenanya, bila Anda sedang berusaha bertahan, tetapi masalah tidak jua teratasi atau rasa kesepian tidak berkurang, sebaiknya beranikan diri untuk berhenti. Dalam kondisi ini, jangankan pekerjaan yang ditargetkan, pekerjaan yang diberikan saja tidak bisa diselesaikan dengan baik, sehingga setiap hari selalu mendapatkan teguran. Hal ini bisa menambah rasa kesepian, malu, dan rendah diri. Bila hal ini menimpa Anda, beristirahatlah, tata pikiran Anda selama 1 atau 2 bulan sebelum memulai kembali. Jika tidak memiliki biaya hidup, berutanglah. Daripada Anda harus menjadi pasien rumah sakit karena terus-menerus memendam perasaan hingga akhirnya memuncak dan meledak. Sekali lagi saya sarankan berhenti dan mulailah dengan yang baru. Cara berpisah dengan kemalasan. Orang yang berpikir bahwa tujuan hidupnya tidak jelas atau merasa sendiri tanpa alasan khusus bisa berarti bahwa di dalam dirinya sedang terjadi kematangan karakter. Terimalah masa kini dengan tenang, lalu tunggulah panggung berikutnya. Jika Anda merasa sangat kesepian, carilah bantuan dan ungkapkan masalah ini kepada seseorang. Jangan berusaha untuk menanggung beban berat dan menanganinya sendirian. Bercerita dapat membuat beban berat menjadi lebih ringan. Bertemulah dengan orang yang mendukung Anda secara penuh, hangat, dan baik hati untuk memperoleh keberanian dan kekuatan hati Anda. Jika kondisinya sama sekali tidak tertahankan, hentikan seluruh pekerjaan atau kegiatan belajar Anda. Memang, berhenti bukanlah cara yang baik untuk kasus apapun, namun mengetahui bahwa semuanya akan baik-baik saja meskipun memilih untuk berhenti dapat menjadi kekuatan besar bagi diri Anda. Lanjut, tak ada satupun yang sesuai keinginan, tidak puas. Jika tidak puas, berusahalah lebih keras. Pernyataan ini benar adanya, namun benarkah?
Bisa dilakukan semudah itu? Seperti yang bisa diduga, jawabannya tidak. Manusia cenderung lebih rajin ketika merasa puas dalam hidupnya. Jika ia belajar keras dengan target memperoleh nilai TOEIC 700 dan ternyata berhasil mendapat nilai 730, ia akan belajar lebih keras lagi karena merasa senang dan akan menaikkan target berikutnya menjadi 800. Jika berencana diet minggu ini untuk menurunkan berat badannya sebanyak 2 kilo, lalu berhasil turun 3 kilo, pada minggu berikutnya ia akan menaikkan targetnya karena perasaannya terlampau senang. Namun, bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Bila dalam persaingan naik jabatan ia memperoleh hasil yang lebih rendah daripada rekan-rekannya, apakah akan timbul hasratnya untuk bekerja dengan giat? Bila ia merasa tidak bisa mengikuti kurikulum yang diberikan di kelas musiknya, apakah akan timbul keinginannya untuk belajar lebih tekun? Begitulah, semakin merasa tidak puas, manusia akan menjadi semakin malas. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemalasan, kita harus keluar dari hidup yang penuh dengan keluhan. Tak ada yang serumit ketidakpuasan. Ketidakpuasan ternyata bukan suatu hal yang sederhana. Di Korea, salah satu program televisi yang selalu banyak penontonnya adalah program yang memberikan informasi toko kepada konsumen. Hal ini karena penonton suka mencari toko bagus yang menggunakan bahan-bahan terbaik dan fokus pada kualitas mereka. Bila ada toko yang dinilai positif oleh program ini, konsumen pun akan berbondong-bondong mencarinya. Biasanya pemilik toko bagus ini akan sangat puas jika jumlah pelanggannya meningkat setelah tokonya diperkenalkan lewat program tersebut. Namun bagaimana dengan perasaan karyawan di toko itu? Akan ada karyawan yang bekerja dengan jiwa seperti bosnya, tetapi kemungkinan besar lebih banyak karyawan yang merasa kurang puas karena hanya menjadi semakin sibuk sedangkan gaji tetap sama. Pada akhirnya, mustahil di atas bumi ini ada toko yang bisa memuaskan semua pihak, baik konsumen, pemilik toko, maupun karyawannya. Sulit rasanya bisa memuaskan semua orang yang terlibat dalam suatu situasi yang sama. Hidup pun demikian. Untuk mengurangi ketidakpuasan diri, kita dapat mencoba memikirkan ketidakberuntungan orang lain. Karena ada hal yang membuat orang lain bahagia tetapi tidak untuk kita. Meskipun situasional, ada orang yang memiliki sifat bawaan lebih mudah mengeluh daripada orang lain. Mereka lebih berfokus pada apa yang tidak mereka miliki atau yang kurang bagus pada mereka. Mereka lebih memikirkan kemampuan finansial mereka yang lemah dibandingkan perawakannya yang keren atau buruknya hubungan mereka dengan orang tua dan mengesampingkan keharmonisannya dengan sang istri, lalu mereka pun merasa tidak beruntung. Selain tidak sederhana, ketidakpuasan juga tidak mudah untuk diatasi. Namun, bila kita mampu memahami sifat ini dengan baik, kita akan bisa mengurangi keluhan dan terlahir kembali menjadi orang yang tulus dan rajin. Meningkatkan kepuasan. Dalam ilmu administrasi bisnis ada rumus seperti ini. Kepuasan pelanggan sama dengan pengalaman pelanggan dikurangi ekspektasi pelanggan. Artinya, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, nilai pengalaman pelanggan harus ditambah atau nilai harapan pelanggan, ekspektasi harus diturunkan. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, pertama kita harus memberikan layanan yang berkualitas. Pelanggan harus merasakan pengalaman yang bagus, misalnya lewat makanan yang enak di restoran atau produk yang unggul di pabrik. Namun sayangnya, pelanggan dengan ekspektasi yang luar biasa tinggi tidak akan bisa dipuaskan dengan pengalaman sebagus apapun. Mengerahkan seluruh energi untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa demi memuaskan pelanggan seperti ini adalah hal yang sia-sia. Lebih baik curahkan perhatian kepada pelanggan yang tidak terlalu menunjukkan ketidakpuasan, yang jumlahnya lebih banyak. Hal ini akan menaikkan tingkat kepuasan mayoritas mutlak. Jika rumus di atas diterapkan pada kehidupan kita, akan menjadi seperti berikut. Kepuasan hidup sama dengan pengalaman atas hal yang ku bisa dikurang harapan terhadap orang lain.
Agar ketidakpuasan berkurang, kita harus lebih banyak merasa bangga kepada diri sendiri bahwa apa yang kita lakukan akan mendapat hasil yang baik. Bila kita selalu gagal setiap kali mencoba sesuatu, tentu kita akan merasa malu dan pandangan kita tentang dunia akan miring sebelah. Oleh sebab itu, harus ada satu hal yang dapat dengan mantap kita katakan, bisa kulakukan. Dengan adanya hal tersebut, kita bisa menghentikan pengaruh ketidakpuasan atas hal yang tidak bisa kita lakukan. Walaupun demikian, melangkah maju hanya dengan hal yang kita bisa saja tidaklah cukup. Harapan juga harus disesuaikan. Harapan yang dimaksud di sini adalah harapan terhadap orang lain yang justru lebih memengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan daripada harapan terhadap diri sendiri. Mereka yang memiliki harapan tinggi terhadap orang lain selalu menganggap bahwa orang lain harus melakukan sesuatu untuk dirinya. Mereka berpikir bahwa orang lain pasti akan membantunya saat mereka meminta tolong. Namun, apakah hidup demikian? Hidup adalah proses memberi dan menerima yang berkelanjutan. Kita harus memberi terlebih dulu, baru bisa menerima. Ada harga yang harus dibayar ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. Hubungan memberi dan menerima ini berlaku timbal balik, bukan romantis. Dingin tidak hangat, itulah dunia. Namun, bukan berarti kita sama sekali tidak boleh mempercayai orang lain. Kita hanya perlu sedikit menurunkan ekspektasi terhadap orang lain dan bersikap realistis. Keluar dari lumpur ketidakpuasan. Sekarang kita akan merangkum hal-hal yang telah dipaparkan di atas dan menambahkan beberapa bagian yang perlu. Setidaknya, kuasai satu hal. Manusia sangat membenci persaingan, tetapi secara naluriah merasa terhibur bila ada orang yang lebih tidak bisa daripada dirinya. Oleh karena itu, mereka harus memiliki sesuatu yang lebih dikuasainya dibandingkan orang lain, sehingga bisa tetap tenang ketika menghadapi kegagalan atau ada orang yang meremehkannya. Hal inilah yang disebut harga diri. Ketika merasa tidak mempunyai hal yang dikuasai, kita menjadi tidak percaya terhadap sistem persaingan sosial dan menjadi seseorang yang dipenuhi oleh ketidakpuasan. Tentu, banyak sekali kasus di mana kita merasa tidak puas terhadap masyarakat. Namun, bila kita berhenti pada merasa tidak puas saja, tidak akan ada perbaikan, baik pada masyarakat maupun diri kita sendiri. Orang yang percaya pada dirinya sendiri tidak akan menjadi pemalas dan mengeluh. Mereka melihat masalah untuk diperbaiki dan terus mencari cara untuk melangkah ke depan. Coba renungkan hal apa yang Anda kuasai dan berusahalah untuk meningkatkannya. Anda yang mahir berlari pada masa sekolah bisa aktif dalam klub olahraga terkait. Sementara Anda yang pandai bernyanyi bisa mengikuti lomba-lomba menyanyi. Atasi kekurangan yang menjerat hidup. Ada yang mengatakan bahwa untuk sukses kita harus fokus pada kelebihan dan mengabaikan kekurangan. Pernyataan ini benar, namun lebih penting lagi memperbaiki kekurangan yang fatal dan menghalangi kesuksesan. Sebab jika kelemahan ini berhasil membelenggu Anda, rencana untuk menyingkirkannya pun akan runtuh dan rasa ketidakpuasan akan mengungkung hingga akhirnya mengikis semangat Anda. Ada seseorang yang bertekad untuk lari 1 jam setiap pagi. Ia memilih olahraga tersebut karena merasa bahwa terbiasa bangun lebih pagi adalah kelebihannya. Namun ia lupa bahwa ia menyukai minuman beralkohol. Selama beberapa waktu ia dapat rajin berlari, tetapi sejak suatu hari ia kesulitan menolak ajakan minum. Ia pergi ke kedai minum, lalu keesokan hari kondisinya tidak memungkinkan untuk berolahraga sama sekali. Pikirannya pun berkata, besok harus lari. Setelah 1-2 hari terus menunda, akhirnya rencana olahraga ini pun gagal tanpa hasil. Kelemahan orang ini adalah tidak bisa menolak ajakan minum. Jika tidak bisa mengatasinya, ia tidak akan bisa menjalankan rencana besarnya untuk lari pagi selama 1 jam setiap hari. Agar mampu mengatasi kelemahannya, ia harus membangun standar. Ia harus membuat aturan, hanya minum 1 kali dalam seminggu dan berikrar untuk mematuhinya. Walaupun tidak bisa menghilangkan kelemahan sepenuhnya, setidaknya harus ada solusi agar rencananya tidak terganggu. Turunkan ekspektasi terhadap dunia dan orang lain.
Seperti dijelaskan sebelumnya, bila kita menurunkan ekspektasi atas orang lain atau kehidupan, tingkat kepuasan kita atas mereka secara terbalik akan meningkat drastis. Dan kenyataannya, kebahagiaan hampir selalu mengikuti tingkat kepuasan ini. Kebahagiaan kita bukan ditentukan pada seberapa banyak kita memiliki atau seberapa tinggi posisi sosial kita, melainkan pada letak kita menaruh harapan atas kehidupan atau orang lain. Bila ekspektasi terhadap orang lain rendah, kita tidak akan lekas marah ketika ada yang kurang ramah terhadap kita. Dan ketika ada yang berbuat baik kepada kita tanpa alasan apapun, kita akan merasa sangat bersyukur. Bila ekspektasi terhadap kehidupan rendah, kita tidak akan merasa hancur meskipun sedang dirundung ketidakmujuran. Dan ketika keberuntungan yang tak disangka-sangka menghampiri, kita akan merasa amat senang. Saya tidak melarang Anda untuk bermimpi, saya hanya mengajak Anda untuk realistis. Dengan menyadari realita yang dingin, saya berharap Anda akan berhenti di tengah jalan dan bisa terus melangkah maju. Saya berharap Anda tidak akan berhenti di tengah jalan dan bisa terus melangkah maju. Perlu sesuatu yang dapat membuat Anda lupa akan dunia. Saat tidur, manusia lupa sesaat dengan dunia. Ia sejenak meninggalkan rasa sedih, rasa cemas, dan rasa tidak puas. Bagaimana jadinya jika tidak ada tidur? Kita mungkin akan tertekan dalam perasaan yang terus mengganggu kita, lalu menjadi gila karena itulah insomnia demikian mengganggu. Tidur merupakan obat alami yang sangat bermanfaat, baik bagi tubuh maupun pikiran. Namun kadang tidur tidak berhasil membuat kita lupa, yaitu ketika ada banyak hal yang membuat kita stres serta diselingi dengan ketidakpuasan. Karenanya diperlukan sesuatu yang dapat membuat kita sejenak terlupa akan dunia dalam kondisi terjaga sekalipun. Bagi beberapa orang, sesuatu itu adalah naik gunung, berenang, atau menonton. Sementara yang lainnya berupa belanja, main game, merokok, minum, memancing, jalan-jalan. Ketika ketidakpuasan meluap dan berlanjut hingga menjadi kemarahan, diperlukan sesuatu, apapun itu, untuk mengalihkan perhatian dan lepas sejenak dari perasaan tersebut. Di saat seperti ini, hal yang berbahaya sekalipun seperti merokok juga dapat menyelamatkan kita. Kita adalah makhluk yang lemah, sehingga perlu lari dari kenyataan barang sejenak. Orang yang sama sekali tidak memiliki tempat untuk lari dari kenyataan akan kesulitan bernapas karena tertekan oleh ketidakpuasannya sendiri. Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah lubang persembunyian tersendiri untuk kondisi darurat. Cara berpisah dengan kemalasan. Walaupun sekarang tidak ada kaitan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai, lakukan hal yang Anda kuasai dengan tekun. Meskipun Anda bertekad menghentikan sementara seluruh kegiatan karena persiapan ujian atau banyak pekerjaan di kantor, jangan pernah hentikan melakukan hal yang Anda kuasai. Segera atasi kekurangan fatal yang ada pada diri Anda yang sewaktu-waktu dapat meruntuhkan hidup Anda. Berusahalah untuk memperlemahnya. Buatlah lubang persembunyian yang dapat Anda gunakan untuk menghindar sementara dari dunia yang membuat Anda tidak puas. Sedikit tips, menulis buku harian akan cukup membantu. Lanjut, tidak tahu kenapa harus melakukannya. Kurang motivasi. Dok, saya harus melakukan hal itu, tetapi saya sama sekali tidak bisa. Kenapa? Tidak tahu, tidak bisa saja. Mungkin saya yang terlalu pemalas. Lalu kenapa Anda harus melakukannya? Setelah saya mengucapkan hal itu, ia tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. Penjelasannya sangat sederhana dan jelas. Ia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri tentang mengapa harus melakukannya. Kedengarannya tidak masuk akal,
Nyatanya, hal-hal seperti ini memang sering terjadi di sekitar kita. Coba pikirkan, kita seringkali mendengar perkataan, mana bisa hidup di dunia hanya melakukan hal yang diinginkan. Kamu juga harus melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai. Hal itu tidak akan menjadi masalah jika kita tahu alasan dibalik keharusan melakukan pekerjaan yang tidak disukai itu. Namun, lain halnya bila kita masuk ke tahap harus melakukannya tanpa proses tersebut. Kita akan terus-menerus menundanya dengan berbagai macam alasan. Lemahnya motivasi atas sesuatu akan menghilangkan hasrat terhadapnya sehingga kita pun menjadi malas. Satu hal kecil saja yang sesuai keinginan. Secara garis besar, motivasi terbagi atas motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal meliputi keputusan diri dan kebermanfaatan diri. Keinginan dan dorongan untuk mengerjakan suatu hal akan muncul jika kita berpikir bahwa aku yang memutuskan melakukannya. Ada sebuah ungkapan yaitu pekerjaan ekstrim yang kerap dipakai untuk menyebut pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk tenggelam dalam pekerjaannya saja, nyaris tanpa kehidupan sosial. Ada yang bisa menjalankannya dengan sepenuh hati, tetapi ada juga yang bermalas-malasan karena setengah terpaksa. Mengapa demikian? Sebab bukan ia yang memutuskan untuk melakukan pekerjaan itu. Sesulit apapun pekerjaan itu, jika kita sendiri yang menginginkannya atau ada rasa kewajiban untuk melakukannya, kita akan mampu melakukannya dengan giat. Contohnya, petugas pemadam kebakaran dan polisi. Rasa percaya diri bahwa mampu menyelesaikannya dan perasaan berguna atau kompeten yang muncul darinya merupakan unsur penting dalam pembentukan motivasi internal. Seseorang yang yakin bahwa ia akan berhasil dalam tugas yang diberikan kepadanya tidak akan pernah malas. Selain itu, jika kompetensinya diakui, ia akan lebih berkonsentrasi menuju prestasi. Pada akhirnya, memilih sendiri cara yang Anda bisa ketika Anda harus melakukan suatu tugas atau pekerjaan dapat membantu mencegah kemalasan. Jika tidak semua hal dapat dilakukan sesuai pilihan Anda, usahakan agar ada sebagian kecil yang diputuskan dengan pilihan Anda. Misalnya, Anda harus membersihkan rumah hari ini. Buatlah rencana secara detail tentang pembagian waktu serta bagaimana dan dari mana memulainya. Kemudian pikirkan hal apa yang bisa dan tidak bisa untuk lebih berfokus kepada hal yang Anda kuasai. Kompensasi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Motif eksternal merujuk pada penghargaan dari luar seperti uang atau reputasi, medali atau piala dalam olahraga, dan gaji atau promosi dalam pekerjaan juga termasuk di dalamnya. Jika ada konflik lain dalam olahraga sehingga tidak akan memungkinkan untuk memperoleh medali meski berusaha sekeras apapun, tentu tidak akan ada atlet-atlet yang mau bekerja keras. Demikian juga, bila sebuah perusahaan memberikan gaji yang tidak signifikan dan jenjang karir tidak bagus, tentu akan langka menemukan karyawan yang tetap giat bekerja. Menariknya, motif eksternal ini tidak sesederhana itu saja. Beberapa generasi yang lebih tua mengatakan bahwa masalah anak muda sekarang adalah tidak mau melakukan pekerjaan yang berat. Namun masalah sebenarnya bukanlah upah yang diberikan tidak sesuai. Namun masalah sebenarnya bukankah upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan berat itu? Tidak heran jika mereka tidak mau melakukan pekerjaan berat dengan upah yang lebih rendah dari upah minimum. Wajar jika semangat kita hilang karena tidak mendapat perlakuan yang layak atas pekerjaan kita, sehingga kita pun menjadi malas. Sebaliknya, jika gaji kita naik, semangat kita pun akan meningkat. Dengan adanya penghargaan yang besar, kita akan merasa berguna sehingga akan ada motif internal yang mengikuti. Namun anehnya,
Kita tidak selalu senang dengan semakin besarnya penghargaan atas usaha kita. Sampai tingkat tertentu, kenaikan gaji sesuai kemampuan akan meningkatkan gairah kerja kita. Namun bila kenaikan itu melampaui harapan, justru akan membuat situasinya menjadi terbalik. Contohnya para atlet lokal yang berhasil masuk tim nasional, timnas. Sebelum timnas, gaji mereka termasuk rendah bila dibandingkan dengan kemampuan mereka. Tetapi setelah masuk timnas, nilai diri mereka meningkat pesat sehingga membuat mereka sangat tertekan karena takut tidak bisa menunjukkan kemampuan yang sesuai. Lalu karena merasa tidak dapat memenuhi harapan meski sudah berusaha sekeras apapun, mereka akhirnya menjadi malas-malasan dan kehidupan pribadinya pun tidak terkelola dengan baik. Orang-orang di sekeliling mereka yang melihat hal ini akan mengira bahwa mereka kehilangan tujuan awal, padahal masalah sebenarnya tidak sesederhana itu. Hal ini juga terjadi di tempat kerja. Saat menjadi pekerja biasa, Anda hanya perlu melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Bila gaji Anda naik sebanyak kerja keras Anda tadi, Anda akan menjadi bersemangat untuk bekerja lebih keras lagi. Lalu ketika Anda dipromosikan menjadi manajer dengan gaji yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, Anda menjadi tidak yakin mampu melakukan pekerjaan yang baru sebesar uang yang Anda terima. Anda jadi sering gelisah dan tidak bisa bekerja dengan baik. Di mata orang lain, Anda terlihat seperti bermalas-malasan. Masalah seperti ini biasanya dialami orang-orang yang diangkat ke posisi manajerial. Lalu, haruskah kita menolak bayaran yang lebih dari yang kita harapkan? Tidak sama sekali. Masa sekarang adalah pasti. Sedangkan masa depan adalah tidak pasti. Oleh karena itu, menerima dengan lapang dada penghargaan yang melebihi harapan kita adalah hal bijaksana. Penghargaan ditentukan oleh pandangan orang lain atas nilai kita, bukan oleh diri kita sendiri. Karenanya bila Anda memperoleh imbalan yang melebihi harapan Anda, itu artinya Anda memang pantas mendapatkannya. Yang harus Anda lakukan bukanlah mencemaskannya, tetapi berbahagia dan melakukan yang terbaik seperti yang telah Anda lakukan sejauh ini. Dan yang terpenting, jadikan penghargaan ini sebagai salah satu motivasi. Mempercayai bahwa kerja keras Anda akan memperoleh imbalan yang pantas bisa menjadi motivasi yang sangat penting dalam melakukan sesuatu. Perlu ada pandangan bahwa ternyata ada imbalan besar untuk kerja keras ini. Bukannya saya tidak melakukan apa-apa, memang keberuntungan itu penting. Cara berpisah dengan kemalasan. Kita seringkali tidak bisa menentukan target atau tugas kita sendiri, maka setidaknya pilihlah cara yang Anda sukai untuk melakukannya. Jika Anda memperoleh kompensasi yang melebihi ekspektasi Anda, hati-hati terhadap rasa bangga dan perasaan terbebani yang berlebihan. Untuk itu, sebaiknya buka hati untuk memulai kembali dari nol. Artinya, ketika Anda membuat rencana baru dengan situasi yang berbeda, jangan menjadikan ganjaran sebelumnya atau yang lebih dari itu sebagai target. Terimalah ganjaran sebagai hasil samping dari usaha dan keberuntungan. Selanjutnya, mau bagaimanapun pasti gagal. Pertahanan diri. Umumnya, mereka yang akan menghadapi ujian yang akan menentukan si hidupnya kelak telah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari. Namun rupanya ada saja orang yang masih bermalas-malasan meski akan menghadapi ujian tersebut. Bahkan ada juga yang tidak muncul sama sekali di tempat ujian dengan berbagai alasan. Padahal ujian tersebut hanya berlangsung setahun sekali. Dan tidak sedikit pula yang pikirannya tertawan di tempat lain. Sehingga sering berkata ingin belajar untuk ujian tetapi seharian main game atau merokok dan pergi keluar untuk minum kopi. Mengapa ini terjadi? Karena rasa takut gagal lebih besar dari keinginan untuk sukses. Jika prasangka akan gagal ini melahap keinginan untuk sukses sepenuhnya, hasrat untuk melakukan sesuatu akan lenyap dan kita akan menjadi malas. Nanti ada gambar grafik di bukunya yaitu halaman 66 motivasi. Di
terdiri dari 4 kuadran, sebelah kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Kiri atas, malas, motivasi, menghindari kegagalan. Di kanannya malas, di kanan bawah, di kiri bawah, malas, di kanan bawah, motivasi mengejar kesuksesan. Mari ke penjelasannya. Mari kita lihat grafik di atas. Semakin tinggi keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu, yakni motivasi mengejar kesuksesan, ia akan semakin berkomitmen untuk mewujudkannya. Sebaliknya, semakin besar ketakutan seseorang akan kesalahan dalam pekerjaannya, yakni motivasi menghindari kegagalan, ia akan mudah menyerah dan melakukan hal lain. Sepintas, motivasi mengejar kesuksesan dan motivasi menghindari kegagalan ini tampak sangat berlawanan. Hal ini karena kita beranggapan bahwa keinginan untuk sukses adalah emosi yang positif dan membangun, sedangkan rasa takut gagal adalah emosi yang pasif dan negatif. Lanjut, halaman 68. Namun dari grafik tersebut kita dapat mengetahui fakta menarik bahwa motivasi mengejar kesuksesan dan motivasi menghindari kegagalan adalah variabel bebas. Hal ini berarti situasi paradoks dapat terjadi di mana seseorang yang sangat menginginkan kesuksesan tetapi pada saat yang sama juga takut akan kegagalan. Pikirannya bercampur antara ujian kali ini aku harus lulus agar lepas dari masalah sulit ini, dan bagaimana kalau gagal lagi, aku sudah tua, pasti tidak ada yang mau menerimaku. Apa seumur hidup aku akan hidup seperti ini? Masalahnya adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan motivasi menghindari kegagalan dalam pikiran kita, sekuat apapun motivasi kita untuk mengejar kesuksesan, keinginan itu perlahan-lahan akan menghilang jika motivasi menghindari kegagalan tidak dikendalikan. Terjadilah perubahan emosional seperti berikut. Ujian kali ini harus lulus, tapi bagaimana kalau gagal lagi? Tahun lalu juga gagal. Apa situasinya akan berubah kalau aku lebih giat? Pasti akan gagal lagi, bikin lelah saja. Aku salah, percuma berusaha. Sekalipun kita memiliki motivasi mengejar kesuksesan, rasa tidak berdaya akan merasuk ke seluruh tubuh jika pikiran kita berkembang dan berekor seperti ini. Pada akhirnya bisa dibilang bahwa yang terpenting adalah mengendalikan rasa takut gagal pada diri sendiri seiring dengan memahami tujuan secara pasti. Masalah penentuan tugas. Di sisi lain, perlu juga melihat konsep nilai penarik kesuksesan, yaitu sebuah konsep yang berkaitan dengan motivasi mengejar kesuksesan melalui nilai, yang membuat Anda bisa menilai bahwa sebuah hal itu layak untuk dicoba. Faktor terbesar penentu nilai penarik kesuksesan adalah tingkat kesulitan tugas. Manusia cenderung tidak tertarik dengan apapun yang terlalu mudah. Contohnya, latihan menghafal tabel perkalian. Bagi anak-anak yang baru masuk SD, menghafal perkalian terasa sangat sulit. Tetapi bagi orang dewasa, hal itu semudah menguap. Apakah hal yang semudah ini menyenangkan? Sama sekali tidak. Secara alamiah, manusia akan menjadi lamban dan malas bila melakukan pekerjaan seperti ini. Lalu bagaimana jika sebaliknya? Kita bertemu dengan hal yang sulit dan mendekati mustahil? Mungkinkah kita semakin tertantang dengan semakin sulitnya tugas yang diberikan? Tidak sama sekali. Jika tugas yang diberikan terlalu sulit, kita justru tidak akan merasa perlu untuk mencobanya sama sekali, karena kita akan kehilangan hasrat untuk melakukan sesuatu bila itu terlalu mudah atau terlalu sulit. Pada akhirnya, tekad kita akan terbakar saat melakukan pekerjaan yang sedikit sulit tetapi tidak mustahil. Ada hasil riset yang menunjukkan bahwa 50% rasio kesuksesan para atlet yang berhasil terletak pada optimalisasi potensi mereka. Dari sini dapat diketahui bahwa memilih tugas yang dapat kita selesaikan sejak awal sangatlah penting. Mengambing hitamkan kemalasan saat menghadapi tugas yang terlalu sulit atau terlalu mudah adalah tindakan yang sangat bodoh. Mental pertahanan diri seperti ini bisa menjadi ekstrim saat penugasan tugas dilakukan oleh orang lain, bukan diri kita sendiri.
Ada seorang istri yang ingin membuat suaminya sempurna. Dia meminta suaminya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti membereskan rumah, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Sang suami pun menuruti hal-hal yang diminta tanpa berkata apa-apa. Namun ketika selesai, istrinya selalu mengeluarkan kata seperti ini. "Apa ini? Masih ada bekas sup. Bagaimana sih kamu membersihkannya? Mengapa kamu membuatku mengerjakannya 2 kali?" Sambil merutuk, sang istri pun mengulangi apa yang telah dilakukan suaminya. Karena pola seperti ini terus berulang, sang suami pun berpikir, dituruti mengomel, tidak dituruti mengomel. Lebih baik aku tidak melakukan apa-apa. Begitu pula ketika ia menjaga anak-anak. Menurut sang suami, membiarkan anak-anak menonton program televisi favoritnya sepanjang hari dan menghabiskan waktu bersama dengan menikmati camilan kesukaan anaknya adalah pilihan yang bagus. Namun sang istri justru tidak habis pikir bagaimana bisa seorang ayah membiarkan anaknya menonton televisi yang berbahaya dan memberinya makanan tidak sehat. Terlepas dari benar atau salah, sang suami akan tetap diomeli meski telah seharian menjaga anaknya. Sehingga rasional baginya jika memilih untuk tidak menjaga anaknya di kemudian hari agar tidak diomeli. Jika permasalahan seperti ini terus menumpuk, sang suami semakin sering mengabaikan permintaan istrinya. Sang istri akan berpikir bahwa suaminya malas dan egois. Semakin sering sang suami mendengar ucapan istrinya seperti ini, ia pun akan menganggap dirinya sebagai orang yang malas. Namun benarkah demikian? Bukankah karena tidak yakin bisa memenuhi ekspektasi orang lain dan merasa bahwa pekerjaan tersebut sia-sia, maka kita jadi merasa tidak harus mencobanya? Cobalah untuk merenungkannya sesekali. Cara berpisah dengan kemalasan. Untuk mengendalikan rasa takut akan kegagalan, coba bayangkan apa yang akan terjadi bila Anda gagal. Seburuk apapun situasi yang Anda pikirkan, hampir tidak ada hal yang akan melukai Anda dan orang-orang yang berharga bagi Anda. Dengan begitu akan muncul keberanian untuk memulai kembali. Keyakinan bahwa bila nanti gagal, aku bisa memulainya lagi akan sangat menyokong Anda. Saat menyusun target, hindari hal yang sepertinya mustahil dilakukan atau justru yang terlalu mudah. Begitu pula dengan tugas yang diberikan dan harus dikerjakan. Jika tingkat kesulitannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, sebaiknya tolak dan jangan memulainya. Selanjutnya, tidak bisa mengendalikan diri, kontrol diri rendah. Salah satu kritik yang pertama kali kita lontarkan terhadap diri sendiri ketika berulang kali tekad mengendur adalah tidak punya pengendalian diri. Sebab kita tidak mampu menahan keinginan untuk melakukan hal yang berkebalikan dengan tekad. Anda memasang target untuk turun 10 kilo dalam 3 bulan, tetapi tidak bisa mengabaikan kue yang berkilauan di depan mata. Anda bertekad untuk lari selama 1 jam setiap pagi, tetapi bahkan enggan keluar dari selimut pada akhir pekan yang dingin karena hujan. Anda berulang kali berkata harus membaca buku selama 30 menit sebelum tidur, tetapi tidak dapat mengalihkan mata dari berita di ponsel hingga akhirnya tertidur. Pernah dengar tentang percobaan marshmallow Stanford? Profesor Walter Mischel dari Universitas Stanford menyodorkan sebuah piring berisi sebutir marshmallow dan piring lain berisi 2 buah marshmallow kepada anak-anak berusia 4 tahun. Ia lalu berkata bahwa jika mereka langsung memakannya, mereka hanya bisa makan 1 buah. Dan jika mereka memakannya setelah menunggu terlebih dahulu hingga ia kembali, mereka bisa memakan 2 buah. Setelah ia keluar dari ruangan, beberapa anak langsung menghabiskannya dan beberapa anak menunggu sejenak sebelum akhirnya memakannya. Namun tentu ada juga anak-anak yang bersabar dan menunggunya hingga kembali. 15 tahun kemudian ia menemui mereka lagi untuk melihat bagaimana kehidupan mereka. Anak-anak yang sabar menunggu konon memiliki kehidupan yang jauh lebih sukses. Ini berarti semakin bagus kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri, semakin besar kemungkinannya untuk berhasil dibandingkan mereka yang kurang mampu mengendalikan diri. Pada akhirnya, sehebat apapun bakat yang dimiliki seseorang, ia akan sulit mendapat hasil yang baik bila tidak bisa mengendalikan dirinya. Walaupun sudah mengetahui hal ini, masih banyak dari kita yang sering gagal mengendalikan diri sendiri.
Dari mana perbedaan ini bermula? Perbandingan yang baik dan buruk. Ada orang yang begitu berusaha untuk mengendalikan diri. Mereka selalu mengingatkan diri sendiri bahwa pengendalian diri itu perlu dan terus berusaha. Mereka sering melakukan perbandingan sosial, yaitu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan seseorang yang lebih baik dalam melakukan sesuatu, seseorang yang sejak lahir memiliki kondisi lebih baik, atau seseorang yang lebih rajin kadangkala membuat mereka lelah secara psikologis dan kehilangan kepercayaan diri. Namun umumnya mereka dapat bekerja bila mendapat rangsangan yang sehat. Jika demikian, apakah mereka yang tidak bisa mengendalikan diri adalah orang-orang yang tidak membuat perbandingan sosial? Tidak. Mereka juga melakukan perbandingan sosial. Bedanya mereka membandingkan diri dengan orang yang lebih buruk dari dirinya. Seseorang yang lebih tidak mampu dalam melakukan sesuatu, seseorang yang keadaannya lebih buruk sejak lahir, atau seseorang yang lebih malas. Mereka mempertahankan harga diri dengan membandingkan diri mereka pada objek-objek yang dianggap lebih tidak mampu dari mereka. Mereka merasionalisasi diri sendiri dengan kata-kata aku lebih langsing daripada si A, atau aku belajar lebih baik daripada si B, kemudian merasa tidak perlu berusaha lebih keras. Ciri terbesar orang-orang yang mampu mengatur diri sendiri adalah mampu melakukan perbandingan yang baik dengan standar mereka sendiri. Melampaui perbandingan sosial dengan orang-orang yang lebih baik daripada dirinya. Mereka menetapkan standar mereka sendiri dan berpikir bahwa mereka harus berusaha lebih keras ketika tidak bisa mencapainya. Mereka menganggap diri mereka malas jika tidak belajar sebanyak yang direncanakan. Mereka akan bersumpah untuk belajar lebih rajin di kali berikutnya jika tidak mendapat hasil sesuai harapan. Padahal mereka sudah bertekad untuk meningkatkan nilainya kali ini. Sikap seperti ini juga berlaku dalam hubungan interpersonal ketika menyakiti hati seseorang. Mereka akan berpikir untuk lebih berbuat baik kepadanya. Orang yang tidak memiliki kendali diri yang baik cenderung sebaliknya. Singkatnya, mereka tidak mempunyai standar tersendiri. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin untuk menyalahkan diri sendiri ataupun bercermin. Kisah di balik percobaan marshmallow yang saya sebutkan sebelumnya memiliki makna yang signifikan. Setelah melakukan percobaan pertama, Profesor Michel melakukan percobaan lagi dengan menutupi sedikit piring yang berisi marshmallow. Konon, anak-anak tidak memakannya dan menunggu selama 2 kali lipat. Jika Anda merasa kurang bisa mengendalikan diri, Anda harus mempertimbangkan metode setengah memaksa yang dapat meningkatkan daya kendali Anda sebelum memutuskan untuk lepas dari kemalasan atau akan lebih rajin. Anda harus terlebih dahulu menetapkan standar pencapaian yang tinggi secara rinci. Anda juga harus bisa menghukum diri sendiri bila tidak dapat memenuhi standar tersebut. Berhenti menyalahkan orang lain. Di sisi lain, mereka yang tidak memiliki kendali diri yang baik cenderung menyalahkan orang lain. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, Anda harus bisa menilai apakah penyebabnya ada pada diri Anda atau ada di luar. Pikirkan, karena kemampuanku kurang atau karena aku kurang berusaha. Berarti menganggap akar masalahnya adalah faktor internal. Akibatnya, kita akan berusaha mengendalikan diri untuk lebih meningkatkan kemampuan dan berusaha lebih keras. Namun, orang yang mengatakan bahwa ada yang mengganggu, terlalu sulit, atau aku sedang sial dan menganggap faktor eksternal sebagai akar masalahnya tidak akan membuat kemajuan dalam memecahkan masalah. Ia merasa tidak perlu berusaha karena itu bukan salahnya. Tentu saja, ia tidak berpikir untuk meningkatkan kemampuannya dan tidak berusaha untuk mengendalikan dirinya. Orang-orang seperti ini akan terus hidup dalam kemalasan. Menyalahkan orang lain tidak selamanya buruk. Hal ini seperti morfin yang merupakan obat penghilang nyeri yang kuat. Saat hati melemah, menyalahkan orang lain bisa menjadi alat sementara yang tepat agar bisa mengarahkan diri sendiri. Namun cara tersebut tidak bisa selalu digunakan untuk menilai situasi dengan benar. Anda tidak akan bisa menghadapi kenyataan dengan benar.
Anda harus mampu memahami situasinya dengan jelas. Anda harus menyadari kenyataan dengan pasti. Anda harus bisa menilai dengan kepala dingin mana yang merupakan kesalahan Anda dan mana yang tidak bisa diapa-apakan. Itulah langkah pertama untuk mengembalikan kendali atas diri Anda sendiri. Cara berpisah dengan kemalasan. Saat menyusun target, buatlah aturan konkret tentang standar pencapaiannya, lalu beri hadiah pada diri sendiri bila bisa mencapainya atau hukuman bila gagal. Ketika tidak bisa mencapai target, pikirkan apa masalahku sebelum mulai menyalahkan keadaan atau orang lain, lalu tuliskan cara-cara untuk mengatasinya. Gunakan hal ini saat menyusun target berikutnya beserta rencana pelaksanaannya. Renungan. Bukan karena Anda pemalas. Kemalasan umumnya dianggap sebagai masalah psikologis, namun ternyata banyak juga yang disebabkan oleh penyakit. Kita tidak tahu bahwa tubuh kita melemah karena terserang penyakit dan malah menyalahkan diri sendiri mengapa begitu malas. Beberapa masalah fisik yang membuat kita keletihan diantara lain fungsi tiroid menurun, gangguan pada ginjal, kerusakan hati, terkena diabetes. Jika Anda merasa sulit bergerak dan terus-menerus malas melakukan apapun, meski tidak ada alasan khusus, cobalah periksakan diri ke dokter. Wajar bila Anda selalu lemas dan menjadi malas ketika kelelahan. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mencari tahu penyebab pastinya dan tidak menyalahkan diri sendiri. Mari kita lihat faktor eksternal lainnya, efek samping obat. Banyak orang yang ingin kurus saat diet, dan Anda tentu akan menjadi lemah dan kurang bersemangat karena kelaparan. Namun masalah yang lebih besar adalah obat diet. Ada obat diet yang membuat Anda merasa lebih baik saat memakannya, tetapi ketika khasiatnya menurun, seluruh tubuh langsung lunglai. Banyak juga yang melakukan diet dengan ramuan herbal karena menganggap obat-obatan dari barat berbahaya. Energi mereka merosot seketika bila tiba-tiba berhenti minum obat herbal yang merangsang saraf simpatik. Obat tidur juga bisa memiliki efek samping demikian. Banyak penderita insomnia berat yang bengong di siang hari akibat efek samping obat tidur yang diminumnya di malam hari. Depresi. Di awal saya sudah membahas sedikit tentang kesepian dan depresi. Anda harus benar-benar menyadari bahwa tampak malas merupakan salah satu gejala depresi. Saat mengalami depresi, Anda tidak akan dapat melakukan apapun dan sulit untuk bergerak. Anda tidak akan mengantuk meski sudah berbaring dan mencoba tidur lebih awal. Akhirnya Anda pun bermain game atau memutar saluran televisi sepanjang malam. Pagi harinya, Anda akan kelelahan dan sulit melakukan apapun akibat begadang. Sepanjang hari nyawa Anda seperti pergi ke tempat lain. Kecemasan sosial. Tekanan terbesar bagi orang-orang yang menderita dengan kecemasan sosial adalah bertemu dengan orang. Bagi orang lain, hal ini bisa jadi terlihat sebagai kemalasan. Misalnya ada seorang pria yang menderita kecemasan sosial. Sebelum menikah, ia berusaha keras menuruti kemanapun ajakan sang wanita di setiap akhir pekan agar sang wanita tertarik kepadanya. Namun setelah menikah, kepribadian aslinya terungkap. Di hari biasa saja sulit baginya untuk berpapasan dengan orang-orang di tempat kerja. Ditambah lagi harus bertemu orang juga di akhir pekan. Oleh karena itu, ia ingin berada di rumah saja pada akhir pekan. Namun bagi sang istri, suaminya yang menonton televisi saja di rumah sepanjang hari terlihat begitu pemalas dan membuat frustrasi. Ia juga ingin sesekali mengunjungi sanak saudaranya atau menghadiri pesta pernikahan teman bersama sang suami, tetapi selalu disuruh pergi sendirian. Walaupun merasa terganggu dengan istrinya, sang suami yang terus-menerus menolak permintaan istrinya juga menderita karena merasa semakin malas. ADHD orang dewasa. Kita seringkali bertemu dengan mereka yang tidak bisa mengerjakan sesuatu secara benar karena terus melakukan hal lain. Orang-orang seperti ini tampak sekali bahwa hidupnya penuh dengan kesulitan. Kemungkinan besar mereka sudah demikian sejak masa kanak-kanak. Anak-anak dengan gangguan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, sama sekali tidak bisa diam. Mereka terus-menerus melakukan berbagai hal sembari bergurau. Gejala ini disebut hiperaktif. Gejala hiperaktif berangsur-angsur akan menghilang saat masuk SMP. Walaupun demikian, kebiasaan melakukan hal lain dan tidak bisa memperhatikan tidak akan lenyap meski telah menjadi orang dewasa.
Ketika ada pembagian tugas kelompok dan temannya berkata, tinggal kamu yang belum, cepat kumpulkan, kutunggu 10 menit lagi. Ia tidak akan bisa berhenti mengoceh sehingga membuat temannya kesal. Ia juga akan terus mengelak bahwa ia sengaja melakukannya. Kecanduan. Kecanduan juga merupakan bagian dari kemalasan, contohnya kecanduan alkohol. Kita semua tahu bahwa kita akan kesulitan bekerja dengan baik esok hari jika minum terlalu banyak. Namun, sepertinya cukup banyak orang yang berusaha mengingkari kenyataan ini. Jika Anda merasa bahwa kemalasan Anda sama sekali bukan karena alkohol, cobalah untuk berhenti minum 1 bulan saja. Anda akan merasakan perubahan yang menakjubkan. Masalahnya adalah mereka tidak bisa berhenti meski sudah mencobanya. Gejala menahan diri biasanya berupa muncul keringat dingin dan tangan gemetar. Gejala umum lainnya adalah hilangnya semangat. Kecanduan game juga tidaklah mudah. Ada orang yang hanya bermain game dari siang hingga malam bila berada di rumah. Kebanyakan dari mereka adalah pengidap ADHD ketika kecil. Orang dewasa dengan sisa gejala pasca ADHD mengalami kesulitan dalam menjaga konsentrasinya untuk waktu lama. Sementara game tidak membosankan karena layar dan situasinya selalu berubah-ubah. Game juga disukai karena poinnya yang cepat meningkat sehingga memungkinkan untuk mencapai target dalam waktu singkat. Namun, jika terlalu tenggelam ke dalam game, segala sesuatu dalam hidup Anda akan lumpuh. Mereka sering berkata, sebentar lagi, sedikit lagi, tetapi apakah kemudian mereka melakukan tugas yang diberikan? Jawabannya sudah jelas tidak. Anda sudah membacanya, bukan? Jika Anda yakin bahwa Anda malas karena semacam penyakit, Anda harus segera mencari tempat yang bisa menyembuhkannya. Dengan menghilangkan akar masalahnya, gejala berupa kemalasan itu pun akan sembuh dengan sendirinya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 1-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 2, menyingkirkan hambatan yang meredupkan tekad. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe, juga membagikan video-video yang ada dalam channel ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.